Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami em, dari jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Nasional akan membuat sebuah video mengenai mata kuliah Sistem Fakar dan Bahasa Alamiah, dan ini adalah untuk bagian Bahasa Alamiah. Di sini kami membuat sebuah program, yaitu pembangunan aplikasi Natural Language Processing atau NLP chatbot mengenai sepak bola dengan berbasis CLI atau command line. Anggotanya terdiri dari Fikron Rizkia Warman dengan NRP 15/2018-115, dan saya sendiri Aditya Muhammad Dantira NRP 15/2018-135, dan Ihsan Saiful Hadi NRP 15/2018-136. Kami dari kelompok C2, dan mari kita masuk ke materinya. Ya, pertama-tama untuk materi di sini, untuk judul programnya, judul percakapan yang digunakan untuk program dibuat adalah pembangunan aplikasi Natural Language Processing Chatbot mengenai sepak bola berbasis CLI, yang berisi mengenai percakapan yang membicarakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sepak bola, seperti misalnya klub favorit, pelatih favorit, dan tim nasional negara favorit. Selain itu, program ini juga mengajak berkenalan dengan user terlebih dahulu sebelum memulai percakapan mengenai sepak bola. Lalu selanjutnya ada dasar teori. Yang pertama ada NLP. NLP atau Natural Language Processing ini merupakan cabang dari ilmu komputer yang berkembang dari studi bahasa dan komputasi linguistik dalam cabang kecerdasan buatan. Tujuan dari NLP adalah untuk mengembangkan dan merancang aplikasi yang mampu menjadi penengah antar interaksi manusia dan mesin dengan perangkat lain melalui penggunaan bahasa alami, dikutip dari Pustejovsky 2013. Selanjutnya oleh Ihsan Saiful Hadi. Nah, untuk program yang dibuat untuk bahasa alamiah ini, yaitu berupa program chatbot, yaitu salah satunya program chatbot ini menggunakan kecerdasan buatan yang dirancang untuk dapat berkomunikasi langsung dengan manusia sebagai penggunanya. Ya. Yang membedakan chatbot dengan sistem pemrosesan bahasa alami adalah kesederhanaan algoritma yang digunakan. Oke. Selanjutnya di sini ada Python. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi multiguna yang dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai macam keperluan perangkat lunak. Lalu di sini ada interpretasi semantiknya oleh saudara Adit. Kita lihat. Ya, ini untuk interpretasi semantiknya kita mengambil sekitar 12 kalimat yang akan dianalisis menggunakan logical form dan thematic role. Baik, untuk kalimat yang pertama ini ada hi, may I know your name. Untuk logical formnya, hi itu tidak termasuk apa-apa, dan kemudian may know itu termasuk ask atau question. Kemudian I itu sebagai subjek, kemudian your name-nya itu disatukan, dan untuk thematic role ini event-nya itu berarti may know, jadi keingintahuan untuk ingin berkenalan. Lalu agent-nya itu adalah I, lalu co-agent-nya itu adalah your itu merujuk ke orang yang dituju, lalu instrumennya itu adalah name. Untuk jadi yang ingin tahu itu adalah namanya. Lalu untuk sentence atau kalimat kedua adalah okay, no problem, nice to meet you. Nah, untuk logical formnya ini adalah okay dengan no problem di dalam kurung dan nice to meet you di dalam kurung. Nah, lalu untuk thematic role-nya event-nya itu adalah nice to meet you, kebahagiaan atau senang untuk bertemu. Lalu agent-nya itu you. Lalu time-nya itu no problem. Jadi tidak ada masalah ketika berkenalan. Lalu untuk kalimat ketiga adalah what is it? Logical form-nya itu adalah present is, lalu
what, dan it. Nah, untuk thematic role-nya itu, event-nya itu adalah what is, jadi pertanyaan. Lalu instrumennya itu it, jadi yang diingin tahunya itu adalah nama. It di sini merepresentasikan nama. Nah, untuk yang kalimat selanjutnya, my name is, titik bintang ini maksudnya apa? Titik bintang ini jadi tergantung input dari user atau penggunanya. Untuk logical form-nya itu berarti present name dan my dan is titik bintang. Lalu thematic role-nya itu instrumennya itu ada name, lalu agent-nya itu my, lalu co-agent-nya itu is titik bintang itu berarti nama si usernya. Dari kalimat yang barusan seperti itu. Lalu yang kalimat selanjutnya, persen satu ini apa? Persen satu ini mengambil nama yang dari kalimat sebelumnya yang my name is. Nah, kemudian such a great name, and how about your name? Nah, untuk logical form-nya itu, persen satu itu kita anggap sebagai bukan kalimat, lalu such a great name, and how about your name? Nah, untuk thematic role-nya itu, agent-nya itu adalah persen satu karena menyebut nama orang ya. Lalu time-nya itu such a great, jadi yang selanjutnya adalah instrumen, name, harusnya surname ya. Lalu experience-nya how about, lalu co-agent ini your. Ya, Ya. selanjutnya Nah, kita lalu pindah saja ke demo ya. programnya. Untuk yang pertama ini, Oke. ada chatbot Isan bagaimana? Oh, boleh. Jadi di chatbot ini, pertama-tama yang bisa dilakukan adalah untuk membuat programnya ini, teman-teman bisa menambahkan dulu library yang namanya itu NLTK atau Neural Language Toolkit. Nah, Neural Language Toolkit ini untuk apa sih? NLTK ini adalah platform untuk membangun program app Python yang yang bisa bekerja dengan data bahasa manusia. Jadi ini sangat bisa digunakan untuk chatbot karena interaksinya manusia dengan komputer gitu. Jadi nah di sini bisa kita lihat, coba pikiran itu no itu jawabannya. Ini mulai dari Yang itu itu ada adalah yang input dari kita user. user ketik. Nah Di ini sini jawaban dari botnya. ya, jadi Jadi inputnya adalah ya, no. Boleh tadi mau ada pikiran. lanjut ya. Jadi no itu adalah input dari usernya, kemudian yang sebelahnya itu yang problem estimate itu balasan dari bot. Kemudian masuk lagi ke bawah gitu ya. Sama sure itu bisa dijawab dengan sure aja atau bisa dijawab dengan sure, maka jawabannya akan ada di botnya akan menjawab yang sebelahnya what is it. Kemudian selanjutnya di sini ada my name is. Nah, di my name is ini kita menuliskan yang itu tuh, yang di dalam kurung titik bintang itu, menuliskan nama kitanya. Kemudian ntar si botnya akan menjawab, persen satu itu akan diisikan tertulis nama yang kita inputkan sebelumnya, yang my name is. Jadi, misalnya, Ihsan, such a great name, how about your surname? Kemudian dijawab lagi oleh kita itu, dijawab oleh my surname is bla bla bla, and then si itunya botnya akan menjawab nice to meet you. Lanjut, me too, maka bot akan jawab oke. Setelah itu kita jawab lagi untuk menyatakan terima kasih, bisa gunakan thanks atau thank, baru botnya akan menjawab You're welcome. you're welcome. Lalu oke.
Lalu ini oke, Oke, inputnya. inputnya oke, dijawabnya by the way, what is your favorite club? Ini akan masuk ke dalam topik pembicaraan yang lebih spesifik ya, yaitu topik pembicaranya itu tentang sepak bola. Maka di sini user akan bisa menjawab ya itu I don't have any favorite club. Maka si bot akan menjawab I see who is your favorite player. Nah ini bisa dijawab no atau no I don't know, no IDK bisa disingkatnya, atau bisa no I don't know, atau no I don't care, no I don't like. Maka botnya akan menjawab okay fine, no problem, but. Nah, ketika kita menginputkan si favorite clubnya itu Chelsea gitu ya, maka si botnya akan menjawab, oh, the club that going to final Champions League in Portugal against Manchester City. Lalu Ya. user menjawab lagi, yes, you will. Kemudian bot akan mengucapkan good luck, I hope Chelsea win. Chelsea will win. Yeah. Kemudian, Ya. nah ketika favorite club, oh mulai. Ya, gimana kalau kita mulai saja coba Ya, mungkin programnya. boleh. Nah, di sini yang pertama itu pertanyaannya diambil dari bawah sini. Hi, may I know your name? Lalu tadi seperti yang disebutkan Ihsan, kalau jawabnya yang sure, jawabannya akan what is it? Lalu kita jawab my name is misalkan Ihsan. Akan jawab yang sini, yang peserta tadi ngambil benar. Lalu kita jawab surname-nya. Surname is Saiful misalnya. Nice to meet you. Kalau kita misalkan jawab lucu, akan dijawabnya oke. Kita bisa jawab lagi oke. Nah, lalu di sini kita masuk ke topik pembicaraan favorite club. Misalkan tadi Chelsea sudah dibicarakan oleh Ihsan, kita coba Liverpool saja. My favorite club is Liverpool. Nah, lalu jawabannya di sini the club that has YNWA slogan. Lalu bisa WA slogan, ya maaf. Nah, di sini jawabannya kita bisa langsung ke yang right yes. Right atau yes maksudnya. Setelah kita jawab right, nanti akan merujuk ke pertanyaan who is your favorite player yang ada di sebelah sini nih, bagi 19. Kita jawab salah. My favorite player is salah. Nah, jawabannya lalu di sini ada the player who bring Liverpool to win 6 Premier League after 30 years. Ya, kita bisa jawab atau user bisa jawab tiap is player from Egypt. Ya. Salah penulisannya mungkin. Salah penulisan. Kita coba jawab ya. Is the best footballer Player from Egypt. Ya, nice. Jawaban di sini akan ada di sini nih, yang nice. And how about your favorite national football team? Kita bisa jawab my favorite national football team. Yes. Sini ada dua pilihan, ada France, ada England. Bisa juga kita menuliskan ya universal yang titik bintang ini, kita coba misalkan Indonesia. Ya, lalu di sini yang O, lalu mengambil yang Indonesia di sini. Lalu si bot ini akan menanyakan kembali favorite coach in the football. Kita bisa jawab my
Which is Jose. Oh, ya. Ya, jawabannya di sini ada. Oh, the manager that called himself as a special one. Kita bisa jawab. Is special. Lalu buatnya, sini akan bertanya lagi, why special? Kita bisa jawab yang ada di baris 40. Terus, Chelsea first total of Premier League. Ya, jawabannya lu, wow, he's so special. Do you have any wish? Yang ini merujuk ke pertanyaan terakhir yang kita bisa jawab yang ada di sini. My wish is misalkan Chelsea will buy another player next season. Nah, lalu akan jawab, I hope your wish will come true. Lalu si user bisa menjawab, thank you. Dan si bot akan menjawab, you're welcome. Seperti yang dicontohkan tadi, jika kita salah menginputkan kata, akan muncul peringatan can you say other. Lalu jika kita mengetikkan kata quit, aplikasi telah selesai. Ya, selanjutnya kita pindah ke parsing. Baik, yang selanjutnya adalah program untuk parsing. Jadi di sini itu untuk di source code atau listing programnya itu kita harus mengimport NLTK terlebih dahulu untuk menggunakan toolsnya. Jika belum bisa dengan perintah nltk.download, tapi jika sudah tidak perlu, kemudian import sys. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kita harus menyiapkan terminal. Terminal ini apa? Jadi terminal ini adalah kumpulan seperti noun atau kata benda, verb atau kata kerja, adverb, adjective, determiner, to be, dan conjunction. Nah, jadi ini semua itu karena program ini menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya, jadi kita harus mengikuti aturan penulisan atau aturan yang berlaku di dalam kalimat yang di dalam bahasa Inggris. Jadi di sini kita sudah mengelompokkan mana saja yang termasuk noun, mana saja yang termasuk verb atau V, mana yang termasuk adverb atau adv, adj atau adjektif, tb itu to be, dan that itu determiner, dan p itu seperti kata keterangannya, lalu conjunction. Nah, lalu yang selanjutnya kita harus menyiapkan non-terminal. Non-terminal ini terdiri dari apa saja? Yang pertama itu yang pasti adalah S. S itu untuk sentence, untuk kalimat. Lalu PP itu untuk preposition, untuk keterangan, seperti keterangan waktu atau keterangan lainnya. Kemudian ADJP itu adjective phrase, ADVP itu adalah adverb phrase, NP itu adalah noun phrase, lalu VP adalah verb phrase. Nah, jadi semua itu, semua kalimat yang tadi telah disebutkan di dalam program chatbot bisa dilakukan parsing pada program ini. Boleh, Pikron, Ya, kita coba. run parsing. Nah, lalu setelah program dijalankan, type the sentence. Jadi kita harus mengetikkan kalimatnya. Jika kita lupa bagaimana susunan kalimatnya, kita bisa klik yang file chatbot.py, lalu copy satu kalimat, misalkan my favorite coach. My favorite coach. Ya. Lanjut, Fikron sampai is. Jangan yang itu, yang ini aja. Yang because she gave Chelsea the first title of Premier League. Nah, itu.
Nah, itu huruf B-nya B-nya kurang. ketinggalan, nanti jangan lupa. Ya, coba di enter. Nah, jadi ini akan melakukan proses parsing. Nah, yang terakhir ini sudah selesai berarti. Jadi sentence ini proses parsingnya seperti ini. Jadi ada because itu adalah P, lalu he itu termasuk ke noun phrase, dan gave itu ke verb phrase, tells itu noun phrase, the itu masuk ke determiner, first itu masuk ke adverb, title itu termasuk ke noun, of itu termasuk ke P atau keterangan, lalu premier itu masuk ke adjektif, dan lead itu termasuk ke noun. Nah, semuanya di parsing sampai ke atas membentuk sentence. Nah, untuk top down dan bottom up itu mungkin nanti kita akan masukkan di laporannya, Laporan. karena di sini itu tidak bisa memasukkan panahnya. Jadi kalau perbedaan top down dan bottom up itu, top down itu dimulai dari sentence dulu, mendeteksi sentence, terus menerus ke bawah, dicek apakah noun phrase terpenuhi atau P terpenuhi atau verb phrase terpenuhi, sampai berakhir di kata terakhir. Kalau di sini berarti lead. Nah, jika bottom up itu perbedaannya, start itu dimulai dari menganalisa because itu termasuk kemana. Nah, itu adalah perbedaan top down dan bottom up. Selanjutnya kita Mungkin mari untuk, coba ini lagi kalimat ya, yang lain. boleh itu. Kita coba 4 kalimat Untuk lagi. mencobanya itu kita harus run lagi ya. Ya, kita coba yuk. Di sini Nah, hanya muncul satu ya. Bagaimana, Adit? iya. Ini jadi proses parsingnya itu hanya satu kali untuk kalimat yang langsung ketemu. Jadi hasilnya non phrase itu ya. Selanjutnya kita coba lagi kalimat yang lain, misalkan can you say others? Oke. Enggak. Oke. Oke. Ya, nah seperti ini hasilnya untuk parsing itu. Jadi untuk hampir keseluruhan kalimat bisa, namun untuk yang tidak termasuk, dianggap tidak termasuk kalimat Ya. itu, beberapa ada yang tidak dimasukkan. Karena alasan itu tidak termasuk kepada noun phrase ataupun kepada sentence. Ya, seperti misalnya jika kita memasukkan angka ya. Ini aja nih. Misalkan kalau kita masukkan angka, ya. Nah, seperti ini itu ada satu kata yang hilang. Kata yang hilang itu adalah angka 17, 17. 17 ini karena ditulis dalam kami pun masih kurang paham, padahal kami mengatur agar semua ini tipe datanya string, tetapi jika kita langsung memasukkan angka seperti ini pada saat di run pada konsol Python Pcham ini tidak di print 17 Iya. jadi harus berbentuk teks mungkin ya. Iya. Yang terakhir sekali lagi. Oke. Iya, ini. Nah, ini pun Terakhir. hasil parsing ya. Dari kalimat ini ya. Ya, Isinya dari ada kalimat. macam-macam. Nah, jadi ini proses gitu ya. Proses untuk mencari parsingnya. Ya, jadi Ya, kira-kira oh iya, mungkin ini ya untuk kosakata di sini atau leksikon yang dipakai di sini kurang lebih 600. Karena kira-kira kenapa 650. kurang lebih? Karena di sini itu kami ada yang memasukkan eh, beberapa kalimat yang beberapa kata yang artiannya itu sama, namun bentuknya saja yang sedikit berbeda, seperti thank, thanks, thank you, seperti itu. Ya, mungkin sudah segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.